Halo semuanya, perkenalkan nama saya Herly dengan NIM 240201020504 dari kelas MJ505 dengan mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship dengan dosen pengampu Ibu Rati Anggoro Wilis, SEMMCDMSCPOD. Hari ini saya akan membahas terkait GHealthNet dengan bisnis model Canvas. Pengertian dari bisnis model Canvas. Salah satu konsep model bisnis yang sering digunakan oleh pemilik perusahaan adalah bisnis model Canvas, di mana menurut Osterwalder dan Pigneur, bisnis model Canvas adalah sebuah model bisnis gambaran logis mengenai bagaimana sebuah organisasi menciptakan, menghantarkan, dan menangkap sebuah nilai. Bisnis model Canva sendiri berfungsi untuk memberikan gambaran kerangka pemikiran kepada perusahaan dalam menyusun strategis bisnis baru yang dapat digunakan untuk menentukan keberhasilan perusahaan dalam mencapai targetnya. Bisnis model Canva sendiri memiliki 9 dimensi. 9 elemen pada bisnis model Canva adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah customer segment, kemudian value proposition, kemudian channel, kemudian customer relationship, kemudian revenue stream, kemudian key resources, key activities, key partners, dan cost structure. Yang pertama kali akan dibahas adalah terkait customer segment, merupakan sekumpulan orang yang mempunyai perilaku yang berbeda, tetapi mempunyai kebutuhan dan keinginan yang sama, terdiri atas pasar terbuka, ceruk pasar, pasar tersegmentasi, multi pasar, dan diversifikasi pasar. Kemudian value proposition, menggambarkan gabungan antara produk dan layanan yang menciptakan nilai untuk segmen pelanggan spesifik. Elemen yang berkontribusi pada pembentukan nilai tambah adalah kebaruan, kinerja, kustomisasi, penyelesaian pekerjaan, desain, merek, status, harga, pengurangan biaya, pengurangan resiko, akses, kenyamanan, atau kemudahan penggunaan. Selanjutnya adalah channel, merupakan saluran untuk berhubungan dengan para pelanggan. Saluran yang paling efektif berupa website atau blog, search engine optimization, email marketing, organic social media marketing, video atau YouTube, dan PPC. Customer relationship, yaitu tipe hubungan yang ingin dijalin dengan para pelanggan dari segmen pasar yang spesifik. Beberapa kategori dari customer relationship adalah personal assistant, dedicated personal assistance, self-service, automate service, communities, dan co-creation. Revenue stream merupakan pendapatan yang diterima perusahaan dari masing-masing segmen pasar. Cara untuk menciptakan revenue stream adalah penjualan aset, biaya pemakaian, biaya langganan, sewa, lisensi, biaya jasa perantara, iklan, dan donasi. Selanjutnya adalah key resources, yaitu sumber daya utama yang dibutuhkan oleh perusahaan supaya model bisnis dapat berjalan. Key resources dapat dikelompokkan menjadi fasilitas, intelektual, manusia, finansial, teknologi, dan saluran distribusi. Kemudian adalah key activities, merupakan kegiatan utama apa saja yang diperlukan untuk dilakukan oleh sebuah perusahaan agar dapat memberikan nilai tambah dengan baik. Key activities dikategorikan sebagai berikut: operasi produksi, operasi jasa, dan platform dan jaringan. Key partners merupakan mitra utama dalam bisnis, misalnya supplier, sehingga model bisnis dapat berjalan. Dibedakan menjadi 4, yaitu aliansi, competition, usaha patungan untuk mengembangkan bisnis baru, hubungan pembeli pemasok untuk menjamin pasokan yang dapat diandalkan. Kemudian yang terakhir adalah cost structure, yaitu komponen biaya yang digunakan agar organisasi atau perusahaan bisa berjalan sesuai dengan model bisnis. Struktur biaya dapat memiliki karakteristik berikut, yaitu biaya tetap, biaya variabel, skala ekonomi, economies of scope. Selanjutnya saya akan memperkenalkan terkait GHealthNet. GHealthNet didirikan oleh Tony Puji Kurnia yang diresmikan pada tahun 2017 di Tasikmalaya yang berpusat di Jalan Raya Lewisari, Tasikmalaya, Jawa Barat. Ini merupakan salah satu brand cemilan lokal yang mengenalkan produk-produk cemilan yang banyak diminati. Nama Giel sendiri diambil dari bahasa Sunda yang berarti pedas sekali, dan ini bukan hanya nama, namun janji rasa yang kuat untuk menjadi identitas utama produk. Dengan produk andalan penjualan berupa mie lidi pedas, basreng, kripca, dan makaroni, snack Gehel hadir dalam berbagai rasa pedas gurih yang bikin nagih. Kemudian, bisnis model Canva pada GL Snack terdiri atas key partner, yaitu pemasok bahan baku lokal, produsen kemasan, mitra distribusi dan logistik, reseller dan agen distribusi, food influencer atau food reviewer. Kemudian key activities berupa produksi dan pengemasan higienis, inovasi rasa dan kualitas produk, pemasaran digital dan distribusi, menjaga standar higienisitas. Kemudian key resources adalah bahan baku berkualitas, peralatan produksi dan pengemasan, tim produksi dan tim kreatif, dan aset digital. Kemudian
Value proposition berupa snack tradisional yang dikemas modern dan higienis, variasi rasa inovatif seperti pedas, keju, barbecue, jagung manis ekstra pedas, kemudian daya tahan yang lebih lama karena menggunakan pengolahan yang kering, kemudian citra brand lokal modern yang kekinian, harga terjangkau dengan porsi yang menarik, serta mudah diakses melalui offline ataupun online. Kemudian di customer relationship memberikan promo, diskon banding, interaksi real time, respon cepat terhadap ulasan konsumen. Kemudian pada channel, penjualan langsung di toko oleh-oleh, marketplace, media sosial, event kuliner lokal. Kemudian di customer segment berupa masyarakat umum, pria dan wanita, rumah tangga, pelajar, mahasiswa, pekerja kantor, pelanggan online, pecinta makanan tradisional, komunitas pecinta makanan pedas, wisatawan atau konsumen yang sedang mencari oleh-oleh khas daerah. Kemudian di cost structure ada biaya bahan baku dan kemasan, biaya operasional dan biaya marketing. Kemudian di revenue stream terdiri atas penjualan produk satuan kemasan kecil dan besar, penjualan varian rasa premium, bundling package, kolaborasi dengan food creator, serta penjualan grosir melalui reseller atau agen. Dapat dilihat customer segmen pada Snack GHL terdiri atas pria dan wanita, ibu rumah tangga, pelajar, dan pekerjaan kantoran. Selanjutnya adalah value proposition pada Snack GHL, di mana Snack GHL merupakan snack tradisional yang dikemas secara modern dan higienis dengan memiliki variasi inovasi rasa seperti rasa pedas, jagung bakar, rumput laut, keju, coklat, asin gurih, dan balado. Selain itu juga memiliki harga yang terjangkau dan memiliki citra brand lokal modern yang kekinian. Selanjutnya adalah channel pada GHL Snack, yaitu Instagram @GHL Facebook GHL TikTok @GHL Shopee GHL Official Shop, Lazada dan Tokopedia adalah GHL Snack. Selain itu, GHL juga membuka join kemitraan yang dapat diklik melalui IG dan akan muncul ke WA official. Selanjutnya adalah customer relationship, di mana GHL menawarkan bundling, promo, dan adanya interaksi real time pada saat live di marketplace, serta adanya respon cepat terhadap ulasan konsumen. Selanjutnya adalah revenue stream GHL Snack, di mana GHL Snack menawarkan penjualan produk dalam ukuran satuan kemasan maupun yang besar, kemudian memiliki penjualan yang dalam varian-varian premium dan paket bundling. Selanjutnya adalah key activities Snack GHL, di mana Snack GHL selalu mengutamakan produksi dan pengemasan yang higienis, inovasi rasa dan kualitas produk, kemudian pemasaran digital dan distribusi, kemudian menjaga standar higienis. Selanjutnya, key partners pada GHL Snack dapat berupa pemasok bahan baku lokal, produsen kemasan, mitra distribusi dan logistik, reseller dan agen distribusi, serta food influencer. Selanjutnya adalah cost structure, di mana biaya bahan baku dan kemasan merupakan biaya yang paling signifikan mencakup bahan mentah, produksi seperti tepung, bumbu, minyak, dan material yang kemasan yang menarik. Efisiensi dalam pengadaan bahan baku juga sangat penting. Selanjutnya ada biaya operasional meliputi gaji karyawan, produksi host live, tim kreatif, biaya listrik, air sewa, tempat produksi, dan biaya rutin lainnya untuk menjaga operasional berjalan lancar. Kemudian adanya biaya marketing, di mana merupakan investasi untuk mempromosikan produk, termasuk endorse, influencer atau food reviewer, iklan berbayar atau ads di media sosial, dan biaya untuk partisipasi dalam promo marketplace. Selanjutnya adalah key resources, di mana GHL Snack menggunakan bahan baku yang berkualitas, peralatan produksi dan pengemasan yang baik, kemudian tim produksi dan tim kreatif, serta adanya aset digital seperti akun TikTok yang memiliki followers sekitar 557.000 orang. Selanjutnya adalah kesimpulan, di mana penerapan bisnis modal tanpa pada GHL Snack menunjukkan kesesuaian yang sangat baik antara produk, pasar, dan strategi. Produk ini memiliki nilai unik dalam memodernisasikan makanan tradisional dan segmen pasar yang jelas, di mana anak muda pecinta pedas yang aktif di platform digital. Hal ini memungkinkan GHL Snack untuk membangun value proposition yang kuat dan relevan. Selain itu, kunci keberhasilan GHL Snack terletak pada integrasi strategi antara key activities dan channel digital. Rutinitas live streaming yang padat bukan hanya aktivitas promosi, melainkan juga saluran penjualan langsung yang sangat efektif. Hal ini menghasilkan penjualan yang berkelanjutan dan pertumbuhan basis pelanggan yang loyal, serta membuktikan kekuatan model bisnis yang responsif terhadap dinamika pasar modern. Snack GHL merupakan contoh nyata bahwa dengan pemahaman yang mendalam tentang pasar dan pemanfaatan teknologi yang tepat, usaha kecil menengah pun dapat mencapai kesuksesan yang luar biasa. Baik, sampai di sini saja penjelasan saya tentang Snack GHL pada bisnis model Canva. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa.